Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkatan-keberkatan kepada pemirsa. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, di kesempatan kali ini cukup beragam tema-tema yang akan kita bahas Pak. Untuk lebih jelasnya kita ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini tentang fasik Pak. Apa pengertian dari fasik? Kepada siapa saja bisa dikatakan dia itu orang fasik Pak? Ya, jazakallah. Salam jazah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan fasik ini kan betul banyak sekali ayat Al-Quran ya. Ada katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang fasik dan sebagainya. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an dibahas tentang ini. Nah, lantas siapa sih fasik itu? Nah, saya cari-cari di dalam Tafsir Kabir Hazrat Khalifatul Masih As-Sani adalah tala'anahu, Khalifah Islam Ahmadiyah yang kedua. Dalam Tafsir Kabir surat Al-Baqarah ya, beliau di situ membahas tentang pengertian kata fasik. Beliau bahas dulu dari segi bahasa. Ya, kemudian beliau menyimpulkan dari segi bahasa itu apa sih ciri-ciri atau kriteria orang yang fasik. Kalau dari segi bahasa dikatakan salah satunya al-mailu ilal ma'siyah. Ya. Fasik itu condong kepada kemaksiatan, kepada dosa, kepada keburukan, itu ya, orang disebut fasik. Ya. Nah, dari pengertian-pengertian yang begitu banyak itu, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani kemudian menyimpulkan setidaknya ada 3 ciri orang fasik itu. Yang pertama nafarman, kata beliau. Nafarman itu orang yang tidak patuh, orang yang tidak taat. Yang tidak taat ini bisa saja orang yang belum masuk Islam misalnya. Kenapa dikatakan tidak taat? Ya karena tidak mau masuk Islam misalnya. Atau orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak taat melaksanakan perintah-perintah yang dalam Islam, itu juga termasuk orang yang fasik. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan atau menolak hukum atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang fasik. Ada perintah Allah Taala, dia sengaja tinggalkan, kemudian dia sengaja tolak, tidak mau laksanakan. Ya, bisa saja juga untuk orang yang belum Islam, bisa saja juga untuk orang yang sudah Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang yang sudah mengakui kebenaran, orang yang sudah mendapatkan kebenaran, lalu dia meninggalkan kebenaran itu. Ya, ini bisa saja untuk orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, ya, kemudian dia tidak melaksanakan keislamannya itu. Atau bagi Ahmadi juga bisa, Ahmadi yang baiat saja, kemudian tidak melaksanakan janji baiatnya, tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud a.s. Nah, orang-orang seperti ini bisa dikatakan orang-orang fasik. Maka ya hati-hatilah ya ketika kita sudah berjanji untuk berbaiat kepada Hazrat Masih Maud a.s. maka yang harus kita lakukan adalah tepati janji kita dan kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud a.s. terhadap kita sebagai jemaatnya. Kalau kita tidak mau disebut orang-orang yang fasik. Ya, jadi beragam, fasik itu lebih ya tadi orang-orang yang condong kepada keburukan, dan pengejawantahannya ya pengertiannya secara lebih luas lagi adalah ya tadi itu orang yang pertama yang nafarman, tidak mau ya taat, ya, tidak mau patuh, kemudian orang yang meninggalkan ya mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang sudah mengetahui kebenaran tetapi dia sengaja tinggalkan. Nah, itu banyak lagi pengertian, salah satu tadi sebagai Ahmadi, ya hukum-hukum Allah taala dilanggar dan sebagainya. Ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini bagaimana akhlak kita terhadap orang tua yang masih kafir atau fasik? Wajibkah kita menaati mereka? Ya, taat kepada orang tua itu perintah agama. Ya, taat, patuh, mengkhidmati orang tua itu perintah awal agama, termasuk dalam perintah awal agama.
kita sebagai seorang muslim, apapun agama orang tua kita, ya, apapun latar belakangnya, background orang tua kita, kita harus taat. Harus patuh kepada orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Artinya taat dalam arti apa ya? Taat dalam arti kita bantu orang tua kita. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, minta pertolongan, ya kita amalkan, ya kita tolong dan sebagainya. Tapi kalau sudah orang tua itu mulai melarang kita misalnya untuk sholat, untuk datang ke masjid, untuk tidak membayar candah misalnya, itu kan sudah melarang dari yang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan syariat yang bersifat syar'i. Itu tidak perlu kita kemudian taati. Tetapi walaupun kita tidak perlu taati atau tidak boleh menaati, tapi sampaikan dengan bahasa yang baik. Sampaikan dengan hikmah, ya, supaya tidak menyakiti hati orang tua juga. Jangan kemudian ya ketika orang tua melarang, ya katakanlah dalam tanda kutip orang tua melarang fasik, orang yang fasik atau orang tua yang masih musyrik atau belum Islam, yang melarang kita untuk sholat. Wah, lantas kita marah-marahi, kemudian kita kasari, apalagi sampai kita pakai tindakan yang anarkis. Nah, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Kalaupun harus menolak apa yang menjadi keinginan orang tua itu, maka tolaklah dengan hikmah, dengan baik, dengan nasihat yang baik. Kita berusaha untuk tidak melukai hati orang tua. Iya Pak, di negara kita di Indonesia saja contohnya, ini berkaitan dengan taat kepada orang tua. Biasanya orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya begitu ya Pak ya. Apakah dengan lantas menolak jodoh yang diberikan orang tua itu termasuk dalam mendurhakai orang tua atau bagaimana Pak? Ya bisa iya bisa tidak. Ya tergantung situasinya. Kalau masalah jodoh itu sebetulnya ya siapa saja boleh mencarikan, orang tua bisa mencarikan, si anak juga bisa mencarikan. Kan dalam syarat menerima nikah itu ada, apalagi perempuan ya, itu ada persetujuan perempuan, ada persetujuan walinya. Jadi persetujuan perempuan itu juga mutlak gitu. Termasuk juga persetujuan walinya juga mutlak. Artinya supaya apa? Supaya balance gitu. Jangan hanya orang tua saja. Kemudian si perempuan tidak dibawa, tidak diajak bicara, kemudian tiba-tiba sudah ditetapkan dan sebagainya. Kan yang akan menjalani hidup dia, si anak itu. Ya, makanya Islam menumpukan ya ketika mencari jodoh, maka yang harus jadi tumpuan utama adalah doa. Yang mintalah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang tahu takdir yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mana perempuan yang terbaik untuk kita, untuk menemani kita, hidup kita menjadi yang tujuannya Allah Ta'ala lagi, yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu Allah Ta'ala yang tahu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai adabnya saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang orang tua mencarikan jodoh dan kemudian kita tidak suka misalnya, itu berhak untuk menolak. Ya, tapi sampaikanlah dengan yang baik. Ya, berhak untuk menolak karena yang akan menjalani kan kita. Tetapi juga jangan serta-merta selalu menolak aja. Karena orang tua pasti ingin mencarikan yang terbaik juga untuk anaknya. Ya, makanya kalau ada calon dari orang tua itu, kalau dari segi fisik dan sebagainya kita tidak ada keberatan, tidak ada langsung, kan ada biasanya kan kalau begitu melihat aja langsung kan reject itu, langsung nggak srek. Itu boleh tolak. Tetapi kalau masih dalam keadaan yang bisa ditoleransi gitu, masih mungkin masih bisa, walaupun tapi belum terlalu serak tapi mungkin masih bisa, maka doa dulu. Doa siapa tahu memang itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dari awal sudah, apalagi kita tahu backgroundnya dan sebagainya, itu. Makanya ketika mencarikan jodoh anak, ajak anaknya juga bicara, kemudian juga yang terpenting adalah ajak Tuhan berbicara. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah ini yang terbaik untuk anak saya dan sebagainya atau tidak. Itu. Dan penelitian secara ini perlu juga diteliti juga. Tanya ke mubaliknya, tanya ke pengurusnya bagaimana anak ini dan sebagainya, bagaimana candahnya, bagaimana kejematannya, keaktifannya dan sebagainya, itu perlu juga untuk untuk menambah keyakinan kita bahwa kita memberikan anak kita di tempat yang tepat gitu.
Kembali lagi ke pertanyaan awal, siapapun orang tua kita, apapun agamanya, tetap harus ditaati. Ditaati. Kalau memang dihormati. perintahnya tidak sesuai, ya sesuai dengan syariat atau hati nurani dan sebagainya, maka kalaupun menolak, sampaikanlah dengan cara yang baik. Ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, manakah yang lebih diutamakan? Memperbaiki hati terlebih dahulu atau perbuatan? Seperti misalnya seseorang yang dinasihati namun jawabannya yang penting hatinya baik, begitu Pak. Ya, ini jawaban-jawaban yang sebetulnya klise ya. Hati yang baik itu, ya siapa yang tahu hati seseorang baik, kan nggak bisa. Hati yang baik itu ditampilkan dengan perbuatan yang baik juga. Ya. Jadi seseorang yang hatinya baik, yang katakanlah beriman, dia ditampilkan dari perbuatannya yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan keimanan juga. Itu. Jadi kalau dikatakan seperti itu, ya saya mau hatinya yang penting baik. Ya mau telanjang kayak mau apa kayak dan sebagainya terserah saya. Itu kan nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Orang yang menurut Tuhan baik adalah orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Gitu. Jadi apapun yang ada di dalam hati itu sebenarnya implementasinya ada di perbuatan ya Pak ya. Jadi nggak mungkin orang bisa mengatakan dirinya baik sedangkan perbuatannya ya tidak mencerminkan itu. Memang hati harus terlebih dahulu begitu, namun juga diiringi dengan perbuatan juga ya Pak. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Zaman ini banyak wanita berhijab tetapi tidak menunjukkan kebaikannya. Manakah yang lebih diutamakan antara memakai hijab atau memperbaiki akhlak Pak? Ya ini kan sebetulnya senada dengan pertanyaan yang tadi juga. Ya antara memakai hijab dulu atau kemudian memperbaiki akhlak dulu. Banyak orang yang bilang, percuma aja dia berhijab. Ya, kemudian toh kelakuannya tidak baik. Ya. Ini kesalahan umat muslim sendiri. Ya, statement ini, paradigma seperti ini muncul itu karena kesalahan umat muslim sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena umat muslim tidak menjaga martabat, marwah agamanya. Banyak sekarang yang berhijab tetapi ya perangainya melebihi orang-orang yang tidak berhijab. Artinya klise saja semua. Hijabnya tidak ada gunanya. Ya, hijabnya tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim yang sejati. Banyak sekarang berhijab tetapi pacaran pegangan tangan, motoran ke sana kemari dan sebagainya, banyak sekali. Ada yang minum-minum, ya. Banyak yang seperti itu. Nah, ini mempermalukan Islam orang yang seperti ini. Makanya hijab itu kan betul perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan itu kan diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk menutupi auratnya. Tetapi jauh lebih penting ya setelah itu dilakukan diiringi dengan menghijab juga hatinya. Menghijab artinya dia hijabnya itu harus secara hakiki. Artinya secara akhlak dia juga mencerminkan perempuan yang mengamalkan ajaran Islam, dalam hal ini hijab. Ya, secara moral dia juga harus mencerminkan itu. Secara iman dia juga harus mencerminkan itu. Makanya umat Islam ini ya sebetulnya punya tanggung jawab sendiri ketika melaksanakan hijab sehingga tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menghina Islam, untuk mengatakan percuma aja hijab. Ya. Justru ketika seseorang berhijab itu menjadi PR dirinya sendiri untuk menjaga hijabnya itu, bahwa supaya ketika dia berhijab dia bisa menjadi representasi Islam yang sesungguhnya. Nah, tidak benar juga ya saya hatinya dulu ya baru nanti berhijab. Jangan dibalik seperti itu. Laksanakan dulu perintah Tuhan, karena dalam Islam ini yang terpenting adalah itaat. Itu. Islam itu intinya adalah itaat. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu yang kita lakukan. Ya, jangan kemudian kita berseberangan dengan perintah Tuhan, kemudian kita berharap bahwa kita sudah menjadi baik. Tidak bisa seperti itu. Jangan logikanya dibalik, tapi logikanya harus ya kita mencoba berusaha
menaati perintah Tuhan, sembari perlahan-lahan kita perbaiki hati kita, mengadakan revolusi dari segi mental, revolusi dari segi akhlak, moral kita. Itu yang benar. Ya, jangan kemudian meninggalkan hal yang wajib, ya, karena melihat itu tadi, melihat orang-orang yang berhijab, tetapi perangainya tidak melambangkan seperti orang yang berhijab, seperti orang yang berislam. Sama halnya lah dengan orang yang koruptor lah, orang yang korupsi. Banyak orang yang sholat, ya, orang Islam dia sholat, wah, bahkan jidatnya sampai hitam segala, haji entah berapa kali, umrah entah berapa kali, tetapi korupsi, memakan hak orang lain, menzalimi orang lain. Apakah salah sholatnya itu? Apakah salah ibadah sholat? Apakah salah ibadah haji? Tidak. Salah dirinya sendiri, bahwa sholatnya itu bukanlah sholat yang hakiki. Sholat yang bisa menjauhkan dia, ya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan dalam Al-Quran itu. Sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Lantas ketika orang sholat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, apakah ibadah sholat yang salah? Tidak. Salah dia sendiri. Karena dia tidak sholat dengan sebenar-benarnya. Dia hanya sholat, hanya jisemnya yang sholat, hatinya tidak ikut sholat. Kalau hatinya ikut sholat, maka dia tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maling, ya, korupsi, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, seperti itu juga orang yang berhijab, ya, kalau dia betul-betul sebagai seorang muslimah sejati, maka dia akan bertanggung jawab dengan hijabnya. Dia tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam ketika dia berhijab. Karena hijabnya itu menjadi alarm untuk dirinya sendiri. Sebagaimana orang yang sholat tadi itu, sholat menjadi alarm untuk dirinya sendiri. Malu dia, ya, melaksanakan sholat, tetapi tidak mencerminkan seperti orang yang sholat. Akhlak, perilaku, pakaian, dan sebagainya tidak mencerminkan seperti orang yang sholat. Nah, ini yang harus dipahami, logikanya jangan sampai dibalik, ya, jangan sampai, ya, seperti itu tadi, ya, statementnya. Tetapi yang harus diingat ketika kita berislam, mengaku sebagai umat Islam, yang harus kita camkan dalam benak kita adalah kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian sembari dengan itu, ya, kita mencoba untuk memperbaiki akhlak kita, moral kita, ibadah kita. Baru kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Karena dalam surat Al-Fatihah saja kalau kita lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan, menyembah kemudian nasta'in, ya, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dulu? Sembah dulu Allah Subhanahu wa taala, artinya amalkan dulu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baru meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhijab juga gitu, amalkan dulu perintah Allah Ta'ala untuk berhijab, kemudian setelah itu baru nasta'in, minta kepada Allah Ta'ala untuk sembari memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki ibadah dan sebagainya, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, jadi jelas kita mengamalkan terlebih dahulu dan kemudian mengalami perubahan-perubahan berserta dengan amalan itu. Satu hal yang menarik juga masih tentang hijab, Pak. Tentang hijab ataupun pardah dalam bahasa kita di jemaat begitu. Apakah ada nizam khusus begitu yang mengatur tentang mungkin pemakaian jilbab di dalam jemaat atau pemakaian cadar begitu, Pak? Atau hal-hal lainnya yang ada yang menganggap tabu, ada yang menganggap mungkin harus memakai cadar, ada yang tabu memakai cadar. Dan bahkan di negara lain seperti di India misalnya, mereka kan hanya memakai jilbab dan masih terlihat rambutnya begitu. Mungkin ini bisa diterangkan, Pak. Ya, di dalam Islam itu kan yang aurat perempuan itu kan wajah dan telapak tangan dan kaki. Ya, kalau lukukan tubuh itu kan tidak, bentuk tubuh kan itu tidak bisa, ya, ditutupi. Tetapi pakailah pakaian yang longgar setidaknya, jangan sampai bentuk cuma aja pakai pakaian tertutup tapi bentuk tubuhnya semua kentara, itu tidak boleh juga. Nah, Huzur menyampaikan tentang hijab, ya, minimal berhijablah menutupi wajah ini, ya, sampai di sini. Kemudian kalau mau pakai cadar silahkan, kalau tidak mau pakai cadar maka jangan bermake up yang menor, yang apa. Tujuannya untuk supaya tidak menarik perhatian laki-laki. Ya, kalau mau pakai lipstick apa semua, ya janganlah. Pakailah cadar, ya, tutup. Tapi kalau tidak mau tidak bercadar, maka simple saja. Ya, tutup sampai di sini, simple saja. Dan Indonesia sudah cukup baik dalam hal ini. Waktu masih Rabi, ya, ketika
datang ke Indonesia juga menyampaikan perdah Indonesia juga cukup baik. Dan LI kita ketika ada bertemu dengan huzur kan tidak pakai cadar, tidak pakai apa, huzur juga tidak ada masalah. Jadi di kita sudah cukup baik, hanya saja yang harus diperhatikan make up-nya jangan terlalu kemudian over begitu. Ya itu ibu-ibu yang tahu lah. Karena innamal a'malu binniyat juga. Ya, apa sih tujuannya kita kemudian per make up dan sebagainya. Nah, ini diserahkan kepada pribadi masing-masing. Yang jelas petunjuknya adalah huzur, ya tutup sampai sini minimal, tutup muka, ya rambut juga ditutup. Ya, dan kalau pakai cadar, ya silahkan bermake up. Tapi kalau tidak pakai cadar, ya jangan bermake up, dalam arti jangan terlalu menor make upnya. Tapi kalau rambut yang kelihatan, ya rambut kelihatan tidak sengaja begitu, ya itu kan tidak masalah. Tapi sengaja-sengaja dilihatin rambutnya itu kan tidak, ya tergantung niatnya apa dulu ini. Kenapa dia sengaja memperlihatkan rambutnya? Nah itu kan yang tahu kan pribadi-pribadi. Tetapi ada beberapa tempat seperti di Eropa dan sebagainya, ya mereka kan hijabnya kan hanya seadanya, ya kan. Ya itu kan mereka bagaimana dari telanjang disuruh berpakaian, disuruh tutup, ya itu kan ada proses gitu, ada proses yang harus mereka lalui. Kalau di Indonesia kan proses itu sudah sejak lama kita lalui, apalagi kita di timur begitu. Dan pakailah hijab yang menutupi ya tubuh, ya dada dan sebagainya. Pak, ini pertanyaan kita yang terakhir di episode ini Pak, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi pemahaman baru dan ilmu baru bagi kita Pak. Jazakallah Pak. Jazakallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita, sangat luar biasa. Semoga ini bisa memberi ilmu baru kepada kita dan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang ada di bawah ini atau ke kontak WA yang tertera di layar dengan menyertakan tagar Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.